perkenalkan nama saya Media Trisanifi ini. Saya dari kelas A Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang impairment dan handicap. Nah, sebelum kita masuk dalam materi impairment dan handicap, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus yaitu anak pada awalnya terlebih dikenal dengan istilah cacat, anak berkelainan, atau anak luar biasa. Anak luar biasa didefinisikan sebagai anak yang menyimpang dari kriteria normal secara signifikan, baik dari aspek fisik, psikis, emosional, dan sosial, sehingga untuk mengembangkan potensi diperlukan adanya layanan pendidikan. Nah, anak berkebutuhan khusus mempunyai jangkauan yang luas, yang tidak hanya terbatas pada anak-anak cacat yang signifikan, tapi juga meliputi anak-anak yang kesulitan dalam belajar, anak-anak dengan cerdas dan berbakat, anak autis, anak hiperaktif, anak lambat dalam belajar, anak yang telah menjadi korban narkoba, dan juga anak-anak dengan alasan tertentu yang tidak dapat terjangkau oleh layanan pendidikan berbakat. Nah, yang berikut kita akan masuk dalam jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, anak yang berkebutuhan khusus dapat diklarifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu berdasarkan aspek kecerdasan atau inteligensi, berdasarkan aspek fisik, berdasarkan aspek tingkah laku, serta berdasarkan aspek tertentu. Yaitu yang pertama, berdasarkan aspek kecerdasan. Kelompok anak berkebutuhan khusus berinteligensi di atas rata-rata, yaitu seorang anak yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ di atas 100. Ciri-ciri anak ini adalah cepat dalam belajar, memahami, dan menghafal. Yang berikut kelompok anak berkebutuhan khusus berinteligensi di bawah rata-rata, yaitu seorang anak yang kecerdasan intelektual atau IQ di bawah 90. Ciri-ciri anak ini adalah lambat dalam belajar, mengingat, dan memahami. Nah, yang berikut, yang kedua, berdasarkan aspek fisik, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tunanetra, yaitu seorang anak yang terganggu penglihatannya baik total maupun parsial. Ciri anak ini adalah memiliki daya pendengaran dan peraba yang kuat, suka mengusap-usap mata, dan sebagainya. Yang kedua, tunarungu, yaitu seorang anak yang memiliki gangguan pendengaran baik lemah pendengaran maupun tuli. Ciri anak ini adalah jalannya sempoyongan, terlihat seperti orang bodoh, sering curiga terhadap orang di sekitarnya. Yang ketiga, tunagrahita, yaitu seorang anak yang mengalami hambatan perkembangan mental dengan karakteristik idiot dan imbesil. Yang keempat, tunadaksa, yaitu seorang anak yang memiliki kelainan anggota tubuh karena luka, penyakit, ataupun pertumbuhan yang salah. Anak ini memiliki ciri kelainan fisik atau cacat fisik, suka menampakkan kemarahan tanpa sebab yang jelas. Nah, yang berikut berdasarkan aspek tingkah laku atau tunalaras, yaitu seorang dikatakan tunalaras apabila ia mempunyai tingkah laku yang menyimpang dari orang yang normal. Nah, tidak mempunyai sikap dan suka melanggar peraturan dengan frekuensi yang cukup besar. Penyebab tunalaras ada dua gangguan emosi dan gangguan penyesuaian normal atau sosial. Cirinya adalah memiliki aktivitas berlebihan, berperilaku nakal, suka melanggar aturan baik kecil maupun besar. Nah, yang berikut berdasarkan aspek tertentu. Nah, berdasarkan aspek tertentu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama autis, yaitu seorang anak yang hanya tertarik terhadap dunianya sendiri dan acuh terhadap orang lain. Ciri dari anak yang menderita autis adalah bicaranya lambat dan kata-katanya sukar dipahami. Ia suka menyendiri dan sedikit kontak mata, sensitif terhadap sentuhan seperti pelukan. Yang kedua, hiperaktif,
yaitu seorang anak yang memiliki kelainan berupa aktivitas atau gerak jasmani yang berlebihan. Ciri dari anak tersebut tidak bisa diam, sering gagal fokus, sering tidak mampu mengikuti instruksi, sering lupa dalam tanggung jawabnya sendiri. Nah, yang ketiga, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Nah, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kejadian sebelum lahir, di mana penyebab anak berkebutuhan khusus bisa terjadi saat ia belum lahir, diantaranya yaitu karena adanya virus yang menyerang saat di kandungan seperti keracunan darah. Yang kedua, kejadian pada saat kelahiran terjadi. Ini terjadi ketika sang bayi hendak lahir dan mengalami hal-hal berikut pada kelahirannya, yaitu lahir menggunakan tang verlosing, proses kelahiran yang terlalu lama, dan posisi bayi yang sungsang. Yang ketiga, kejadian setelah kelahiran yang menyebabkan seorang yang anak berkebutuhan khusus selanjutnya adalah kejadian pada saat ia masih bayi dan anak-anak. Hal-hal yang terjadi adalah penyakit radang selaput otak, terjadi kecelakaan radang, stres berat, dan gangguan kejiwaan, penyakit panas tinggi, dan kejang-kejang. Nah, yang berikut yang keempat, model layanan anak berkebutuhan khusus. Nah, pada model layanan anak berkebutuhan khusus, manusia yang memiliki kebutuhan khusus dalam hidupnya juga memiliki kewajiban yang sama untuk mencari ilmu serta mengamalkannya supaya bisa mendapatkan derajat seperti orang-orang. Dengan begitu, manusia mencari metode atau cara supaya mereka memiliki kebutuhan khusus dalam menempuh proses pendidikan sehingga dapat merasakan pendidikan seperti layaknya orang yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Karena apa? Dengan menggunakan metode-metode tertentu tersebut diharapkan dapat mempermudah peserta didik juga mengajarkannya untuk menyampaikan ilmu dan menerima ilmu dengan mudah. Di antara metode atau cara yang sudah ada yaitu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu metode segregasi. Model ini adalah model yang mengkhususkan dalam pengajarannya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan peserta didik dengan satu jenis kebutuhan atau satu kelompok anak berkebutuhan khusus yang memiliki kebutuhan yang sama. Nah, yang kedua, model kelas khusus. Model ini adalah model yang tidak berdiri sendiri layaknya SLB, melainkan keberadaannya ada di sekolah umum atau reguler, dan keberadaan kelas khusus ini sifatnya tidak permanen, melainkan didasarkan ada atau tidak adanya anak yang memerlukan pendidikan khusus. Nah, yang ketiga, tentang model sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Model ini adalah model yang diperuntukkan untuk menampung peserta didik berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang di dalamnya mereka belajar di kelas masing-masing sesuai kebutuhan khusus yang dialami, tetapi mereka dapat bersosialisasi dengan anak berkebutuhan khusus yang tidak sejenis dengannya di luar kelas. Nah, yang keempat, model guru kunjung. Model ini difungsikan untuk mereka yang membutuhkan pendidikan di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan khusus yang telah ada. Di tempat tersebut dibentuk sanggar atau kelompok-kelompok belajar, tempat anak-anak memperoleh layanan pendidikan. Nah, yang kelima atau yang terakhir, pendidikan inklusif, yaitu pendidikan inklusi berarti terbuka, yaitu pendidikan inklusi adalah pendidikan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar di dalamnya, yang tanpa dibatasi oleh sesuatu apapun, dan memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam proses pendidikannya. Nah, dari penjelasan di atas, kita sudah mengetahui apa itu ABK atau anak berkebutuhan khusus. Namun kita harus mengetahui apa juga yang dimaksud dengan impairment dan handicap. Nah, istilah
kecacatan, gangguan, dan cacat telah digunakan secara sinonim dalam literatur pendidikan, konseling, dan kesehatan. Meskipun masing-masing dari ketiga terminologi ini dapat digunakan saat membahas kondisi penonaktifan, ketiga terminologi tersebut menyampaikan tiga arti yang berbeda. Nah, yang pertama, impairment, yaitu setiap kehilangan atau ketidaknormalan struktur atau fungsi psikologis, fisiologis, dan anatomis. Yang kedua, kecacatan, yaitu setiap pembatas atau kurangnya kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dengan cara atau dalam rentang yang dianggap normal bagi manusia. Nah, yang ketiga, handicap, yaitu hasil ketika individu dengan disabilitas tidak dapat memenuhi peran kehidupan normal. Berdasarkan definisi tersebut, perlu dipahami bahwa kecacatan bukanlah ciri khas seorang, melainkan gambaran tentang hubungan antara orang tersebut dengan lingkungannya. Pertimbangan yang berikut: seorang terlahir buta atau kelainan tidak dapat membaca materi cetak yang merupakan cara sebagian besar informasi yang disebarluaskan. Jika orang ini dicegah untuk bersekolah atau melamar, kecacatan ini adalah cacat. Orang tersebut mungkin dapat melakukan aktivitas sehari-hari, contohnya membaca dengan menggunakan beberapa jenis teknologi bantu untuk mengatasi kecacatan ini, dengan mengaitkan kecacatan dengan lingkungan sebagai lawan dari individu. Penekanan ditetapkan pada penggunaan AT atau alat tulis untuk menghasilkan hasil fungsional sebagai lawan dari fungsi atau fokus pada keterbatasan fungsional. Baik, sekian dari penjelasan saya. Shalom, terima kasih.